Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awdahtana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal riwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Tidak lupa membaca salawat salam kepada Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan amal ibadah serta bacaan salawat kita, Allah mengumpulkan kita beserta Rasulullah dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Judul kajian kultum kita pada kesempatan kali ini, alasan penyebutan nama Nabi Ibrahim dalam sholat. Timbul pertanyaan dalam hati kita, kenapa hanya nama Nabi Ibrahim saja yang disebutkan dalam sholat? Kenapa tidak Nabi Musa saja? Sedangkan Nabi Musa diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran paling tidak 300 kali. Kenapa tidak Nabi Sulaiman saja? Kenapa harus Nabi Ibrahim? Untuk kajian ini, nanti kaum muslimin pulang ke rumah, coba buka Al-Quran surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat 4. Bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebenarnya sudah ada suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini nabi yang kelima. Nabi Ibrahim ini nabi yang keenam, maksud kami yang keenam, sesudah Nabi Adam. Nabi Adam, nabi pertama. Nabi kedua Nabi Idris, Nabi ketiga Nabi Nuh, keempat Nabi Hud, kelima Nabi Saleh, keenam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim usianya 175 tahun, lama hidupnya. Hanya saja tidaklah terlalu banyak yang beriman kepadanya. Nabi Ibrahim ini lahir di kota Babilonia. Dulu namanya kota Babilonia, sekarang namanya Irak, Iran, yang sekarang Iran. Maka tidak heran kenapa orang Iran itu berani-berani sangat. Kenapa mereka cerdas-cerdas sekali? Karena mereka adalah umat-umatnya Nabi Ibrahim dulu. Tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran Allah sebut, Allah ulang sebanyak 63 kali. Artinya Nabi Ibrahim ini penting untuk kita ketahui. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim disebutkan dalam sholat? Kenapa tidak nabi yang lain? Alasan yang pertama, karena Nabi Ibrahim itu berilmu, punya ilmu. Ada satu kitab tafsir, nama tafsirnya Tafsir Jalalain. Dalam Tafsir Jalalain itu disebutkan Nabi Ibrahim usianya 7 tahun sudah sangat pintar sekali. Nanti kaum muslimin lihat dalam surat Sad, surat yang ke-38 ayat 45. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidil absar. Ingatlah hamba kami bernama Nabi Ibrahim yang memiliki kepintaran yang sangat cemerlang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, begitu pula lah kita hendaknya. Kita yang beramal ibadah ini tahu
punya ilmu. Orang sujud kita tahu kenapa kita sujud. Jangan orang sujud awak sujud loh. Orang ruku awak ruku loh. Pas ditanya, "Mangga ruku?" Tentu loh. Tidak boleh. Kita harus berilmu. Ada satu stigma di kalangan masyarakat kita. Kata masyarakat kita, anak pesantren itu lebih banyak dosanya ketika mencuri dibanding anak SMK. Padahal stigma itu salah. Kata masyarakat kita, anak pesantren lebih banyak dosanya mencuri dibanding anak SMK, SMA. Kita tidak menyalahkan anak pesantren dan tidak menyalahkan anak SMK. Kita hanya mengambil contoh saja. Padahal dosanya sama-sama besar. Kita anggap saja anak pesantren itu punya dosa dua. Pertama, karena mencuri. Kedua, karena sudah tahu hukum mencuri, dilakukannya lagi, dapat dua dosa. Adapun anak SMK, SMA, sama-sama dapat dua dosa. Pertama, karena mencuri. Kedua, karena tidak tahu hukum mencuri. Sama-sama berdosa. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi Islam laki-laki dan Islam perempuan. Dengan demikian, baik anak pesantren, anak SMP, SMA, sama-sama besar dosanya ketika mencuri. Lalu ilmu apa yang wajib kita pelajari? Paling tidak 5. Halal, haram, makruh, mubah, sunat. Wajib kita ajarkan kepada generasi-generasi muda kita agar tahu tentang hukum Islam. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah alasan pertama kenapa Nabi Ibrahim disebutkan pas waktu sholat, karena berilmu. Kemudian alasan yang kedua, bahwa sebagai tanda bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Nasrani dan bukan Yahudi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi dan bukan pula Nasrani. Dengan demikian, apabila ada generasi kita yang sholat, dibacakannya nama Nabi Ibrahim dalam sholat, itu mengajarkan kepada generasi tersebut bahwa Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tetapi Islam. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam sembahyang? Kenapa Nabi Ibrahim disebutkan dalam sholat? Karena Nabi Ibrahim merupakan keluarga tersukses di dunia ini. Tentu kita memiliki keluarga. Setiap individu kita memiliki keluarga. Ada satu keluarga yang paling sukses di dunia ini, yakni keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim termasuk keluarga yang sangat tersukses di dunia ini? Karena Nabi Ibrahim sukses mendidik istrinya. Tidak sedikit zaman saat ini, globalisasi modern ini, istri tidak patuh kepada suami. Alasan kemudian, kenapa keluarga tersukses Nabi Ibrahim? Karena sukses mendidik anaknya. Sukses mendidik anaknya. Begitu pula lah hendaknya kita. Sukses mendidik istri dan sukses mendidik anak. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah. Itu alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat. Nabi Ibrahim itu beragama tidak tanggung-tanggung. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, dimasukkan ke dalam api yang menyala. Nabi Ibrahim tidak gentar, Nabi Ibrahim tidak takut sedikit pun, tidak lari. Memang betul-betul beragama, betul-betul kafah, sempurna, tidak tanggung-tanggung. Begitu pula lah hendaknya kita. Kita pun beragama betul-betul sempurna, tidak tanggung-tanggung. Indak nan lama di awak saya dok. Apa yang disuruh oleh Allah wa karajuan dilaksanakan. Kaum muslimin, itu alasan yang keempat. Kemudian alasan yang kelima, karena Nabi Ibrahim rela berkurban. Apabila tahun ini
kita belum ikut serta sebagai peserta kurban, maka buatlah niat dalam hati tahun depan kita ikut berkurban. Kenapa dengan kurban? Kita bandingkan saja Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai anak namanya Kan'an, ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ismail. Ismail itu patuh sekali. Bahkan sampai disembelih dipotong oleh Nabi Sulaiman, tetap dia rela. Tetapi Allah ganti Nabi Ismail itu dengan domba. Dengan demikian Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya. Kita tidak disuruh mengorbankan anak. Yang disuruh adalah mengorbankan sebagian harta kita. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesimpulan daripada isi kajian yang singkat ini. Tadi kita buat judulnya alasan penyebutan nama Nabi Ibrahim dalam salat. Pertama, karena Nabi Ibrahim itu berilmu. Kita pun wajib punya ilmu, paling tidak ilmu agama. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah Islam. Ketiga, keluarga Nabi Ibrahim itu keluarga tersukses di dunia ini. Begitu pula lah kita hendaknya menjadi keluarga yang sukses. Keempat, beragama tidak tanggung-tanggung, betul-betul sempurna. Dan kelima, berkurbanlah, karena kurban itu merupakan ajaran agama Islam kita. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah niat kajian kita pada zuhur ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.